Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coach dalam profesi akademik. Terdiri dari Assalamualaikum, nama saya Dewi Ekostiorini. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Sungai Geringging. Saya sebagai mama. Di sebelah saya sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopil Maera, guru SDN 024 Kutua Melintang. Saya sebagai coach di sini. Terima kasih. Dan saya sendiri Sumiati dari SMA 1 Sungai Geringging sebagai coaching. Ya, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yaris. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, sekarang kita akan mengadakan konsultasi. Nah, sebagaimana kabarnya Ibu Adini? Hari ini alhamdulillah baik, Ibu. Oke, Ibu Yaris, sebelum kita melakukan coaching, kali ini beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya. Yang pertama itu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Apa saja yang akan dilakukan? Ya, dalam penilaian yang akan saya lakukan nanti saya akan menilai coach saya itu bagaimana dia menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian apakah dia menjadi pendengar baik, supaya permasalahan yang disampaikannya bisa tercapai. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua ya Bu ya, apa kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah saya menginginkan bagaimana seorang coach itu nanti bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, kemudian apakah menjadi seorang pendengar yang aktif supaya dari nanti permasalahan yang disampaikan oleh coach bisa terselesaikan dengan baik, kemudian solusi-solusinya dapat. Oke, yang ketiga Ibu ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, bagian yang spesifik yang ingin saya observasi yaitu tadi Bu, bagaimana cara menyampaikan pertanyaan yang berbobot Ya. dan menjadi pendengar yang. Oke, sekarang terakhir ya Bu ya. Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Indikator yang saya inginkan dengan coaching ini, saya berharap nanti bisa permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa terselesaikan dengan baik, ada dapat solusinya, kemudian nanti coaching ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih ya Bu ya. Silakan dilanjutkan observasinya. Oh iya, hari ini kita akan ngobrol mungkin sedikit lama. Kamu nggak apa-apa? Oh iya, nggak apa-apa Bu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu kelihatannya murung dan kurang semangat. Kenapa itu, Nopi? Saya memang perlu seseorang untuk masalah yang saya hadapi Bu. Makasih Bu sudah bersedia membantu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang bisa kamu capai dari diskusi kita kali ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah dari saya Bu. Terus apa lagi? Saya bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya Bu. Ya, coba kamu ceritakan ke Ibu apa saja yang kamu rasakan pada saat ini. Merasa tidak nyaman di suatu pelajaran Bu. Pelajaran apa saja yang membuat Nopi tidak nyaman? Saya merasa bahwa saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik Bu. Maksudnya Nopi tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya Bu, saya sudah berusaha keras, tapi masih saja tidak bisa memahami pelajaran itu. Oke,
coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pelajaran yang Nopi yang tidak suka itu. Gurunya baik, tapi sayangnya sayanya saja yang kurang ngerti dan kurang paham, Bu. Kurang mengertinya di mana? Apa yang membuat kamu begitu susah untuk memahami pelajaran itu? Saya menyimak penjelasan dari guru itu, tapi sampai di rumah tidak ingat lagi, dan kalau ada ulangan benar-benar nggak ingat, Bu. Makanya nilai saya buruk di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah menangkap pelajaran dari guru tersebut ya? Iya, Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa Nopi lakukan untuk memahami pelajaran itu? Terus ada lagi yang Nopi pikirkan itu jangan apa hambatan dalam memahami pelajaran tersebut? Sepertinya nggak ada, Bu. Masalahnya ibunya baik dalam menjelaskan panjang lebar agar murid-murid lebih paham. Cuma sayanya aja yang kurang ngerti bagaimana caranya biar saya lebih paham, Bu. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depannya apa yang harus Nopi lakukan? Nah, ini, Bu, yang ada di kepala saya bingung, Bu. Dari beberapa hari yang ingin dijelaskan, hal mana yang menurut mata pelajaran hal mana yang menurut Nopi di mata pelajaran yang menjadi prioritas pertama? Itu yang pertama, saya akan menemui Bu Yola untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana saya lebih bisa memahami pelajarannya. Kedua, saya akan membuat jadwal dengan Bu Yola bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Itu langkah-langkah baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal bertemu dengan Bu Yola? Saya sih biasanya mereview pelajaran dari guru atau membuat coret-coretan dari materi pelajaran. Nah, ini Ibu tertarik dengan bagian coret-coret yang kamu buat tadi. Coba kamu jelaskan ke Ibu sejauh mana coret-coretannya tersebut. Iya, Bu, saya suka gambar-gambar yang memudahkan saya untuk mengingat materi pelajaran dengan mudah. Apa yang kamu maksud dengan main meeting? Main meeting apa tuh, Bu? Kamu tadi kamu itu suka menghubungkan satu materi dengan materi yang lain. Nah, dalam bentuk gambar atau diagram. Contohnya seperti ini. Ya kan? Oh iya, Bu, saya suka gambar coret-coretan seperti itu. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu dalam memahami pembelajaran dengan Ibu Yola? Iya, Bu, dengan menggunakan metode ini, saya lebih paham pelajaran dari Ibu Yola. Nah, dari diskusi kali ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang kamu lakukan berikutnya? Iya, Bu, saya akan menghubungi Bu Yola dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya mencoba dan buat janji untuk mengulang, tapi saya juga akan mencoba mengulang di rumah dengan untuk konsultasi pada Simon di rumah dengan menggunakan metode main meeting yang Ibu tunjukkan tadi. Oke, bagus sekali ya Nopi. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini, Bu, saya akan menemui Bu Yola setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk bertemu berikutnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya minta Siska untuk mengingatkan saya dan membantu saya mereview pelajaran Bu Yola sebelumnya saya membuat meeting siswa pintar, Bu. Ya, nah bagus. Itu pasti bisa kamu lakukan. Assalamualaikum Bu Yarlis. Waalaikumsalam Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching. Ya. Sebelum menutup pertanyaan ya Bu, saya akan ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama,
Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, saya tadi sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta dan menggunakan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, bagus. Nah, dari yang kedua, pertanyaan yang kedua akan saya lemparkan ke Ibu. Catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan Ibu sudah melakukan dan sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Oke. Nah, sekarang yang terakhir penutupan ya Bu ya. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah untuk coaching selanjutnya saya ingin melakukan lebih baik lagi sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dan sesuai dengan alur Tirta yang dari coaching tersebut. Oke, terima kasih. Sampai nanti ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Permisi Bu. Ya, hari ini kita akan ngobrol mungkin agak sedikit lama. Kamu nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa Bu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu kelihatan murung dan kurang semangat. Kenapa itu? Saya memang perlu seseorang untuk masalah yang saya hadapi. Makasih Ibu sudah bersedia membantu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang bisa kamu capai dalam diskusi ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Terus apa lagi? Saya bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya Bu. Coba kamu ceritakan ke Ibu, apa saja yang kamu rasakan saat ini? Merasa tidak nyaman di satu pelajaran. Pelajaran apa saja yang membuat kamu misalnya tidak nyaman? Saya merasa bahwa saya tidak bisa mengikuti pelajaran yang baik Bu. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya Bu, saya sudah berusaha keras tapi masih saja tidak bisa memahami pelajaran itu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pembelajaran itu. Gurunya baik, tapi sayanya aja yang kurang ngerti dan kurang paham. Kurang mengertinya di mana? Apa yang membuat kamu begitu susah untuk memahami pelajaran itu? Saya menyimak penjelasan dari guru itu, tapi sampai di rumah tidak ingat-ingat lagi. Dan kalau ada ulangan, benar-benar nggak ingat Bu. Makanya nilai saya buruk di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah menangkap pelajaran dari guru itu? Iya Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang kamu lakukan untuk memahami pelajaran itu? Terus ada apa yang kamu pikirkan jadi hambatan dalam memahami pelajaran itu? Sepertinya nggak ada Bu. Masalahnya ibunya baik dalam menjelaskan panjang lebar agar murid-murid lebih paham. Cuman sayanya aja yang kurang ngerti bagaimana caranya biar lebih paham. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depannya apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini Bu yang ada di kepala saya. Saya bingung Bu. Dari beberapa yang kamu jelaskan tadi, hal mana menurut kamu mata pelajaran yang menjadi prioritas pertama? Pertama saya akan Bu Yola untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana saya lebih bisa memahami pelajarannya. Kedua, saya akan membuat jadwal dengan Bu Yola bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Itu langkah-langkah baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal pertemuan dengan Bu Yola? Saya sih biasanya mereview pelajaran dari guru atau membuat coretan-coretan dari materi pelajaran. Nah, ini Ibu sangat tertarik di bagian coret-coret yang kamu buat tadi. Coba jelaskan ke Ibu lebih jauh lagi. Ya Bu, saya suka gambar-gambar yang memudahkan saya untuk mengingat materi pelajaran dengan mudah. Apa yang kamu maksud itu main itu? Mapping, apa itu Bu? Bila Ibu mendengar dari penjelasan kamu tadi,
kamu itu suka menghubungkan satu materi dengan materi yang lain dalam bentuk gambar atau diagram. Contohnya seperti ini. Oh iya Bu, saya suka gambar coret-coret seperti ini. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu dalam memahami pelajaran dari Ibu Yola? Iya Bu, dengan menggunakan metode ini saya lebih memahami pelajaran dari Bu Yola. Nah, dari diskusi kita ini, apa bisa yang kamu ceritakan kembali kepada yang kamu lakukan berikutnya? Iya Bu, saya akan menghubungi Bu Yola dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga mencoba dan buat janji untuk mengulang. Tapi saya juga akan mencoba mengulang di rumah dengan konsultasi pada Simon di rumah dengan menggunakan metode mind meeting yang Ibu tunjukkan tadi. Bagus itu. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan menjalani rencana kamu ini? Hari ini Ibu, saya akan menemui Bu Yola setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya minta Siska Bu untuk mengingatkan saya dan membantu saya mereview pelajaran Bu Yola sebelum saya membuat Maiman. Siska pintar Bu. Nah, ini pasti bisa. Ayo maju kamu, Terima tetap kasih semangat. Bu. Permisi Bu. Oh iya, hari ini kita kan mengobrol mungkin agak sedikit lama. Kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa Bu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu kelihatan murung dan kurang semangat. Kenapa? Saya memerlukan seseorang untuk masalah yang saya hadapi. Makasih Ibu sudah bersedia membantu saya. Jadi apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang bisa kamu capai dari diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah dari saya aja Bu. Terus apa lagi? Saya bingung, kenapa saya begini? Saya ingin tahu apa penyebabnya Bu. Coba kamu ceritakan ke Ibu apa saja yang kamu rasakan saat ini. Merasa tidak nyaman di suatu pelajaran. Pelajaran apa saja yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa bahwa saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya Bu, saya sudah berusaha keras, tapi masih saja tidak bisa memahami pelajaran itu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pelajaran itu. Gurunya baik, tapi sayangnya aja yang kurang mengerti dan kurang paham. Kurang mengertinya di mana? Apa yang membuat kamu begitu susah untuk memahami pelajaran itu? Saya menyimak penjelasan dari guru itu, tapi sampai di rumah tidak ingat lagi. Dan kalau ada ulangan benar-benar nggak ingat Bu. Makanya nilai saya buruk di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah menangkap pelajaran dari guru itu. Iya Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang kamu lakukan untuk memahami pelajaran itu. Terus ada lagi yang kamu pikirkan itu, jadi hambatan dalam memahami pelajaran itu. Sepertinya nggak ada Bu. Masalahnya ibunya baik, dalam penjelasan panjang lebar agar murid lebih paham. Cuma sayanya aja yang kurang mengerti bagaimana caranya biar lebih paham. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depannya apa yang harus kamu lakukan? Nah ini Bu yang ada di kepala saya. Saya bingung Bu. Dari beberapa yang kamu jelaskan tadi, hal mana menurut kamu mata pelajaran yang menjadi prioritas pertama? Pertama saya akan menemui Ibu Yola untuk mendiskusi dengan beliau bagaimana cara lebih bisa memahami pelajarannya. Kedua saya akan membuat jadwal dengan Bu Yola bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Itu langkah-langkah baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal bertemu dengan Bu Yola? Saya sih biasanya mereview pelajaran dari guru atau membuat coret-coretan dari materi pelajaran itu. Nah, ini Ibu sangat tertarik di bagian coret-coret yang kamu buat tadi. Coba jelaskan ke Ibu lebih jauh lagi. Iya Bu, saya suka gambar-gambar yang memudahkan saya untuk mengingat materi pelajaran dengan mudah. Apa yang kamu maksud itu mind meeting? Mind meeting apa itu Bu? Bila Ibu mendengar dari penjelasan kamu tadi, kamu itu suka menghubungkan satu materi dengan materi yang lain dalam bentuk gambar
atau diagram. Contohnya seperti ini. Contoh-contoh. Oh iya Bu, saya suka gambar coret-coret seperti ini. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu dalam memahami pelajaran dari Ibu Yola? Iya Bu, dengan menggunakan metode ini saya lebih memahami pelajaran dari Bu Yola. Iya, Bu. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang kamu bisa ceritakan kembali? Apa yang kamu lakukan berikutnya? Iya Bu, saya akan menghubungi Bu Yola dan membuat janji untuk mengkonsultasi. Tapi saya juga mencoba dan membuat janji untuk mengulangi di rumah dengan konsultasi pada Simon. Di rumah dengan menggunakan metode med meeting yang Ibu tunjukkan tadi. Bagus, Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini Bu, saya akan menemui Pak Bu Yola setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk bertemu berikutnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya minta Siska Bu untuk mengingatkan saya dan membantu saya berinterview berjalan Bu. Nah, Pelajaran Ibu Yola sebelum saya membuat maimen. Siska pintar Bu. nah ini pasti bisa. Terima kasih Bu.